Indra Bungsu meminta mereka untuk mencari buluh berindu, sebuah benda ajaib yang dapat menentukan siapa yang layak untuk menjadi raja. Syahbari menyelamatkan Putri Ratnasari dari raksasa Garuda dan menikahi dia. Indra Bangsawan dibantu dengan seorang raksasa perempuan berhasil mendapatkan buluh berindu dan mengalahkan Buraksa, makhluk jahat yang mengancam sebuah kerajaan. Indra Bangsawan kembali ke kerajaan, tapi jatuh sakit. Syahbari mencarinya dan berhasil menemukannya. Indra Bangsawan menjadi raja dan memberi hadiah kepada Syahbari berupa batu hikmat yang dapat menciptakan kerajaan baru. Keduanya membangun kerajaan mereka dan hidup damai. Unsur intrinsik. Yang pertama, tema, pandangan hidup. Yang kedua, tokoh. Raja Indra Bungsu, Putri Siti Kendi, Syahbari, Indra Bangsawan, Mualim Sukian, raksasa perempuan, Putri Ratnasari, Putri Kemalasari, raksasa Garuda, Raja Kabir. Yang ketiga, penokohan. Indra Bangsawan, dramatik. Contoh kalimat: Indra Bangsawan dengan gagah berani mengacungkan pedangnya dan menerjang Buraksa, menunjukkan keberanian. Analitik. Indra Bangsawan adalah pangeran yang bijaksana dan berakhlak mulia, sehingga ia pantas menjadi raja, menunjukkan sifat bijaksana dan berakhlak mulia. Syahbari, dramatik. Contoh kalimat: Syahbari dengan sigap menarik Putri Ratnasari keluar dari gendang dan melindunginya dari raksasa Garuda, menunjukkan kebaikan hati dan keberanian. Analitik. Contoh kalimat: Syahbari selalu bersikap sopan dan santun kepada semua orang, menunjukkan sifat sopan dan santun. Raja Indra Bungsu, dramatik. Contoh kalimat: Raja Indra Bungsu memanggil kedua putranya dan memberikan tangan untuk mencari buluh berindu, menunjukkan sifat kepemimpinan. Analitik. Raja Indra Bungsu sangat mencintai kedua putranya dan ingin yang terbaik bagi mereka, menunjukkan sifat penyayang. 4. Alur atau plot. 4. Alur pada hikayat tersebut maju. Yang kelima, latar atau setting. Waktu, masa lampau. Contoh kalimat: maka Akanda baginda yang dua orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sukian. Kalimat ini menunjukkan cerita terjadi di masa lampau, di mana anak raja diajarkan mengaji oleh Mualim. Latar atau setting. Waktu. Yang pertama, masa lampau. Contoh kalimat: maka Akananda baginda yang dua orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sukian. Kalimat ini menunjukkan cerita terjadi di masa lampau, di mana anak raja diajarkan mengaji oleh Mualim. Yang kedua, berbagai waktu. Contoh kalimat: pagi hari Indra Bangsawan berpamitan kepada ibunya dan berangkat mencari buluh berindu, menunjukkan waktu pagi. Contoh kalimat yang kedua: siang hari Syahbari bertemu dengan Putri Ratnasari di dalam gendang, menunjukkan waktu siang. Contoh kalimat yang ketiga: malam hari Indra Bangsawan bermimpi tentang adiknya yang sedang sakit, menunjukkan waktu malam. Tempat. Yang pertama, kerajaan.
Contoh kalimat, maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama buta. Menunjukkan cerita terjadi di dalam kerajaan. Yang kedua, hutan. Indra bangsawan berjalan jauh ke dalam hutan dan bertemu dengan seorang raksasa perempuan, menunjukkan latar hutan. Yang ketiga, negeri Antahbrata. Contoh kalimat, Dukata adalah makhluk jahat yang berasal dari negeri Antahbrata dan mengancam kerajaan Raja Kabir, menunjukkan latar negeri magis dan fantastis. Suasana. Yang pertama, menegakkan. Contoh kalimat, Indra bangsawan dengan gagah berani mengacungkan pedangnya dan menerjang Buraksa, menunjukkan suasana menegangkan saat pertarungan. Yang kedua, mengharukan. Contoh kalimat, Syahperi sedih melihat adiknya terbaring sakit dan bertekad untuk mencari obat yang dapat menyembuhkannya, menunjukkan suasana mengharukan. Yang ketiga, membahagiakan. Contoh kalimat, akhirnya Indra bangsawan dan Syahperi kembali ke kerajaan mereka dengan membawa bulu perindu dan menikahi putri-putri yang mereka cintai, menunjukkan suasana bahagia dan penuh kebahagiaan. Yang keenam, sudut pandang. Orang ketiga, serba tahu. Yang ketujuh, amanat. A. Hendaklah kita selalu mengingatkan Allah SWT. B. Hendaklah kita saling tolong menolong. C. Hendaklah kita tidak mudah menyerah. D. Hendaklah kita selalu bersikap sportif dan jujur. Nilai moral. Keharmonisan keluarga. Yang pertama, meskipun terpisah, Indra bangsawan dan Syahperi memiliki hubungan persaudaraan yang erat dan saling mendukung. Yang kedua, Raja Indra Bungsu menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada kedua putranya, meskipun ia bimbang dalam memilih siapa yang akan menjadi penerusnya. Yang ketiga, hikayat ini menekankan pentingnya keharmonisan keluarga dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan keluarga. 5 kata arkais dan maknanya. Yang pertama, dititahkan. Maknanya adalah diperintahkan atau disuruh. Yang kedua, titah. Maknanya perintah atau titah raja. Yang ketiga, baginda. Maknanya raja atau sultan. Yang keempat, akanda. Maknanya anak atau putra atau putri. Yang kelima, bimbang. Maknanya ragu-ragu atau tidak yakin. Majas dan contoh kalimatnya. Majas metafora. Contoh kalimat, Tuan Putri terharu akan kesetiaannya dan menamainya si kembar. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.